kelompok kesehatan lingkungan 15. Saya Syifa Aziza Ramadhani 2510.087. Saya Siti Rahmi Daulay 25103. Saya Atika Rahma 2510.033. Saya Salsabila Aulia Putri Pade 2510.035. Saya Saraswati dengan NIM 2510.059. Menyebutkan beberapa kriteria gedung sehat menurut Kemenkes. Aspek yang pertama, ventilasi udara yang baik. Gedung harus memiliki ventilasi udara 10% lebih luas dari lantai untuk memastikan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik. Aspek yang kedua, sumber air bersih dengan kualitas yang baik. Misalnya, di dalam kamar mandi, air tidak berwarna, tidak bau, dan harus memiliki 60 liter per hari per orang. Aspek yang ketiga, kualitas udara yang baik dan tidak memiliki polusi debu di dalam mal. Aspek yang keempat, material bangunan yang tidak berbahaya. Aspek yang kelima, pencahayaan yang cukup. Intensitas pencahayaan minimal 60 lux, baik secara alami ataupun buatan, tetapi tidak menyilaukan. Yang keenam, komponen dan tata ruang dalam gedung seperti lantai kedap air dan mudah dibersihkan, dinding kamar mandi kedap air dan mudah dibersihkan, langit-langit kuat dan mudah dibersihkan, pembagian ruangan, setiap ruangan memiliki fungsi dan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan. Yang ketujuh, kepadatan hunian, memastikan agar sirkulasi udara yang baik. Yang kedelapan, pengelolaan sampah seperti limbah cair dan limbah padat, memastikan agar tidak bau dan tidak mencemari lingkungan. Yang kesembilan, bebas dari binatang penular penyakit seperti tikus dan kecoa. Menurut Kementerian Kesehatan atau Kemenkes, Sirkulatory Syndrome adalah dimana panggilan sakit yang menyebabkan beberapa para penghuninya merasa tidak nyaman. Seperti gejala umumnya itu ada sakit kepala, mual, pusing, yang disebabkan beberapa faktor seperti kurangnya polusi udara, ruangan yang tidak sehat, faktor risikonya ventilasi yang buruk, kualitas udara yang rendah, dan gejala yang dirasakannya. Gejala meliputi iritasi mata, hidung tersumbat atau berair, sakit tenggorokan, batuk, kulit kering, dan lainnya. Jadi apakah akan merasa pusing atau sakit kepala apakah akan merasa saat
hasil observasi kami dapat kami simpulkan bahwa Carrefour ini masih merupakan gedung sehat, di mana kami mendapatkan sekitar 66,7% responden yang mengatakan bahwa ketika mereka berada di Carrefour mereka tidak merasakan sakit kepala, pusing maupun mual, serta mereka mengatakan bahwa ventilasi dan pencahayaannya sangat bagus. Tetapi kami juga mendapatkan sekitar 33,3% responden yang mengatakan bahwa Carrefour merupakan gedung yang tidak sehat, di mana mereka masih sakit kepala, pusing dan mual ketika berada di Carrefour, serta mereka merasakan pencahayaan dan ventilasinya kurang baik, terutama di bagian bawah tangga Carrefour. Aspek kesehatan yang pertama, udara. Pastikan ventilasi bagus dan AC bersih agar ruangan tidak terasa pengap dan penuh debu. Dan yang kedua, cahaya. Pastikan cahaya alami pastikan lantai, toilet, dan area makan selalu bersih agar tidak terjadi penyebaran penyakit. Yang keempat, pengelolaan sampah dan keamanan seperti tangga darurat dan pemadaman. Wajib dicek ya. Gedung yang sehat bikin belanja lebih nyaman dan ngurangin resiko penyakit. Kalau kamu nemu hal yang kurang pas, kasih masukan aja ke Carrefour. Yuk jadi pengunjung yang lebih peduli akan kesehatan dan lingkungan.